Baik, kita akan masuk ke Microsoft Teams. Login kembali di office.com. Masukkan password. Baik, kita klik lagi aplikasi Teams. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian atau tampilan yang terdapat di aplikasi Microsoft Teams. Gunakan aplikasi web. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Microsoft Teams. Kita akan lihat satu persatu bagian dari menu yang ada. Yang pertama kita mulai dari pojok kanan atas. Ini adalah profil kita. Nah, di sini kita bisa rubah gambar, ya. Status kita juga bisa diganti. Terus simpan, pengaturan dan lain-lain. Untuk logout bisa keluar kembali. Oke. Yang kedua, di sini juga ada, kita mulai dari atas. Sewaktu kita klik ini akan memunculkan semua aplikasi yang ada di Office 365. Oke. Di sini ada aktivitas. Sewaktu kita klik aktivitas, maka seluruh kegiatan di kelas ini bisa jadi chat, bisa jadi telepon, tugas, undangan meeting, semuanya akan muncul di aktivitas. Jadi ini diasumsikan semua kegiatan yang berhubungan dengan kelas ini akan muncul di sini. Nah, di sini ada kita filter, ya. Misalnya di sini kita filter yang belum dibaca, ya. Yang belum dibaca misalnya di sini kebetulan sudah dibaca semua. Terus kita bisa filter lagi aktivitas yang ada, misalnya add sebutan, mana tahu ada pesan yang tujuannya untuk kita. Jadi kita bisa pilih yang filter yang kedua. Nah, begitu seterusnya. Kita bisa melihat panggilan tak terjawab dan lain-lain. Nah, itu di bagian aktivitas. Yang kedua di bagian obrolan. Nah, ini adalah chatting. Kita bisa chatting dengan siapa saja, ya, baik secara pribadi atau secara kelompok atau grup. Terus di sini di obrolan atau pesan juga ada menu kontak, ya. Kontak ini kita bisa tambahkan kontak-kontak favorit siapa yang akan kita mau. Nah, untuk memulai obrolan, ya, kita klik chat ini, obrolan ini, terus di sini ada obrolan baru. Nah, ini kepada siapa kita akan melakukan chatting. Misalnya saya akan melakukan ke siswa misalnya Debbie. Nah, jadi saya bisa buat pesan di sini, hai. Nah, ini akan terkirim ke satu orang nama tersebut. Nah, misalnya kita akan menambahkan atau membuat grup, ya. Kita bisa menambahkan orang-orang yang akan kita masukkan dalam chatting ini. Misalnya saya tambahkan orang lainnya, Desi misalnya, saya tambahkan lagi misalnya Pak Ade, saya tambahkan. Oke, berarti 3 orang sudah tergabung di dalam satu buah chatting dalam sebuah grup. Ini orang-orangnya. Terus di sini kita bisa melakukan mengirim file, ya. Mengirim file. Nah, di sini juga bentuk chatnya juga sudah sangat bagus, ya. Ada di sini bold, ya, tulisan miring, garis bawah, mewarnai, paragraf, penomoran juga ada di sini. Misalnya pengumuman, terus saya kasih penomoran 1, sekolah akan dimulai tanggal 13 misalnya. Yang kedua,
pakaian seragam lengkap. Nah, saya send. Di sini juga bisa kasih mengirim file, ya, emoji, GIF, video dan lain-lainnya kita kirim. Nah, ini adalah bentuk chatting secara grup karena kita sudah menambahkan orang-orang yang akan masuk dalam chatting kita. Nah, kelompok grup ini kalau kita lihat ini masih berdasarkan nama masing-masing. Jadi kita bisa merename. Misalnya ini nama grupnya 3 orang kita buat dengan grup fisika misalnya. Jadi kita Olimpiade Fisika. Jadi orang-orang tersebut termasuk dalam grup Olimpiade Fisika. Simpan. Nah, nama orang-orang tadi berubah menjadi Olimpiade Fisika. Jadi nama grupnya Olimpiade Fisika gitu. Nah, untuk chatting yang pesan yang sudah kita kirim tadi itu kalau ada kesalahan chatting itu bisa kita edit. Jadi tidak perlu hapus pesan tidak perlu, kita bisa edit, misalnya tambahkan yang ketiga jam, misalnya jam masuk misalnya jam 8. Nah, ini bisa kita edit langsung. Nah, juga kita bisa mengirim file di sini dari komputer atau OneDrive yang udah ada. Kita bisa kirim file dan kolaborasi di sini sambil telepon atau video call. Nah, itulah enaknya di bagian chat. Berikutnya ada Teams. Tim ini adalah menampilkan seluruh kelas yang ada di yang sudah kita buat. Ya. Tim ini saya asumsikan sebuah sekolah yang mana di dalam sekolah ini terdiri dari beberapa kelas. Misalnya IPA 1, komputer, IPA 2, dan lain-lainnya. Nah, di sini cara untuk membuat tim. Tinggal klik bergabung atau buat tim. Nah, ini buat tim. Nah, untuk ini kita akan bahas di video berikutnya. Berikutnya ada tugas. Tugas ini adalah cara kita untuk memberikan tugas kepada siswa adalah dengan mengklik menu tugas. Ya, tugas ini akan kita berikan ke kelas mana. Misalnya ke kelas IPA 1. Kita klik IPA 1, next. Oke, mulai. Nah, karena saya sebagai guru, jadi saya bisa membuat sebuah tugas. Bisa tugas, kuis, dan tugas yang sudah ada pernah dibuat sebelumnya. Nah, nanti kita ini pelajari lebih lanjut. Berikutnya ada kalender. Kalender ini fungsinya adalah untuk menjadwalkan kegiatan berupa meeting, ya, atau rapat dan lain-lainnya. Jadi kita bisa buat di sini. Berikutnya di sini ada lagi aplikasi-aplikasi lain bawaan dari Microsoft, ataupun juga kita bisa mencari aplikasi lain pihak ketiga, misalnya Kahoot atau Quizizz. Jadi artinya kita bisa bekerja di satu platform menggunakan semua aplikasi-aplikasi yang ada gitu. Nah, jadi kita bisa bekerja di Teams dengan memanfaatkan aplikasi bawaan dari tim tersebut atau Microsoft, dan juga bisa memanfaatkan aplikasi yang dari pihak ketiga. Di sini juga ada tombol aplikasi. Nah, akan memunculkan semua aplikasi yang bisa kita manfaatkan di dalam Teams ini. Terus berikutnya ini ada unduh ya, kalau kita akan mendownload aplikasi desktopnya. Jadi kalau sekarang yang saya buka adalah menggunakan web browser, akses langsung ke situsnya. Jadi kalau kita ingin menggunakan kelas atau Teams ini secara aplikasi desktop, kita tinggal download. Oke. Berikutnya di sini juga ada sebuah kolom pencarian. Ini juga sangat fungsinya juga sangat bagus. Ibaratnya kita bisa melakukan langkah cepat dari tempat ini gitu. Contoh, saya akan melakukan panggilan terhadap seseorang, kita bisa melakukan cara cepatnya di sini.
Misalnya garis miring call, panggil ya. Panggil siapa misalnya. Kita klik misalnya salah satu. Ya, dia akan langsung otomatis memanggil. Nah, oke, itu fungsi dari tab yang di atas. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.